Kebila-bila mangke ku lega, kebila-bila ku ada kanca, kebila-bila mangke ku lega, kebila-bila ku ada kanca, kebila nian jagung kaputih, putih dek putih, ku rendam kina, kebila nian agung kanule, nule dek nule, ku dendam kina, kebila nian agung kanule, nule dek nule, ku dendam kina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama JCL Jose Coalinge. Pastinya masih dalam acara Kupas Tuntas. Dan kali ini siapa gerangan yang kita akan kupas? Dia adalah pelopor grup band Indonesia, Band Arulan. Asal mula berdirinya Band Arulan mempunyai kisah menarik yang patut kita ketahui. Kalau bukan karena gara-gara knalpot panas yang mencederai anak kesayangan dari keluarga keturunan pangeran dari ayahnya, Bayumi Wahab bin Pangeran Abdul Wahab, dan ibunya Sayyidah binti Pangeran Muhammad Nuh yang menguasai wilayah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Maka sangat mustahil musik Indonesia akan mengenal nama Sarul Ghozi Bayumi sebagai penggagas Arulan. Tahun 1958, seorang perjaka kelahiran Palembang 12 Februari 1945 bernama Sarul Ghozi Bayumi ketika masih sekolah dan duduk di bangku sekolah menengah pertama di Bandung, alami kecelakaan sepeda motor, jatuh terpelanting dan tertimpa sepeda motor. Betapa sedih hati seorang ibu setelah mengetahui anaknya kena knalpot. Akhirnya ibunya meminta anaknya yang bersekolah di Bandung dipindahkan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya. Atas anjuran ibunya, sang buah hati diminta untuk bermain musik saja daripada terlibat pergaulan anak-anak begajul dan bergaul sebagai anak-anak crossboy. Beruntungnya Sarul Ghozi Bayumi dikelilingi sahabat-sahabat yang menguasai alat musik, lalu membentuk grup band Blues Swinger pada tahun 1959. Para pemainnya adalah selain Sarul Bayumi, juga melibatkan sahabat-sahabat yang lainnya, Jarsu Karipin, Wibisono Ismail, putra dari sang sutradara Nawi Ismail, Leon, Richard, dan Isa Tartusi. Grup band Blues Swinger mulai berpetualang dari acara-acara keluarga sampai dengan acara-acara panggung pertunjukan dan beberapa show sekitar tawaran pentas lingkungan acara sahabat-sahabat dan sejawatnya. Kemudian band ini berganti nama karena sang ibu kurang serak memakai nama yang berbau ke Inggris-Inggrisan dan menganjurkan, "Ngapoi dak pakai nama kau dewek bae, Arulan? Selain mudah nian diingat, bukankah lebih nasional?" ungkap Bunda Saidah. Langsung diamini oleh anak-anak Arulan. Nama Arulan sendiri adalah nama panggilan sehari-hari dari seorang Sarul Ghozi Bayumi yang memiliki nama kesayangan atau nama rumahan sebagai Arul. Dan An adalah tambahan di belakang nama Arul, menjadilah Arulan. Bundanya sangat ingin anaknya tidak setengah-tengah menekuni dunia musik. Walau sang ayah sangat menentang, namun tak banyak protes. Karena sosok ibu mempunyai peran penting dalam memberi perhatian kepada anak-anaknya. Daripada sang ayah, seorang pedagang sukses yang separuh waktunya berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Dan tentunya sangat sedikit waktunya untuk anak-anaknya.
Awal tahun 1960, nama Arulan membawa berkah, terlebih dengan bergabungnya dua bersaudara Muhammad Ali Imran dan Ismet Januar di kubu band Arulan setelah ditinggal oleh Leon Sampokalis dan juga Richard ke Belanda. Arulan kini sudah mulai memiliki jadwal show, bukan lagi ke acara-acara pesta anak muda lingkungan sekolah, tapi sudah merambah ke tingkat lebih mentereng. Arulan sudah mengadakan pertunjukan di Wisma Nusantara, Hotel Duta, Des Indes Hotel, dan lain-lain. Atas anjuran bundanya, Arulan mengikuti Festival Lagu Minang yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia. Dengan catatan, setelah memenangkan juara, Arulan tetap mengusung lagu daerahnya, Palembang. Benar saja, Arulan keluar sebagai juara pertama dengan persembahan lagu Danai Sansai dan Upia Siti. Tidak lama kemudian, Arulan melanjutkan ke tingkat nasional. Dan prestasi yang sangat luar biasa sekali, Arulan kembali mendapat kejuaraan sebagai runner-up. Tahun 1962, Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga Asian Games 4 atau disebut dengan Ganevo yang diprakarsai oleh Bung Karno. Di sini Arulan sebagai salah satu pengisi acara daripada pesta olahraga ini. Selain itu ada beberapa grup band dan juga penyanyi yang mengisi acara sebagai berikut: Eka Sapta, Tarunaria, Aneka Nada, Kus Bros atau Kus Bersaudara, Titik Puspa, Rama Kartolo, Dia Iskandar, Norma Sanger, dan lain sebagainya. Saya ini si gembala sapi, yolide, yoli, yoli, yolide. Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang ku pikirkan lagi. Jika hari sudah petang, sapi pulang ke kandang, saya turut dari belakang. Jika sudah tutup pintu kandang, si gembala menyenangkan badan. Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang ku pikirkan lagi. Yopiye, 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 yopiye. Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang ku pikirkan lagi. Dalam pesta olahraga ini, Arulan memberikan penampilan yang terbaik dan sangat disukai oleh penonton. Saat masa Orla, pemerintahan Presiden Soekarno, segala yang berbau kebarat-baratan yang disebut dengan musik ngak-ngingok dijegal habis-habisan. Tentunya bagi seorang bunda yang selalu memberi dorongan untuk perkembangan musik anak-anak band Arulan, tak ingin stuck hanya sampai di situ saja. Beliau mau bolak-balik Indonesia Singapura hanya untuk menyelundupkan PH atau piringan hitam para penyanyi internasional yang kala itu sangat populer di Indonesia seperti Ricky Nelson, Connie Francis, Elvis Presley, dan lain sebagainya. Dari PH inilah anak-anak Arulan termotivasi mengembangkan permainan musikalitasnya yang lebih baik, dan terkumpul nama-nama yang memperkuat band Arulan di saat itu adalah tentunya Sarul Gosi Bayumi sendiri sebagai leader, Jarsuk Arifin, Wibisono Ismail, Isa Tartusi, Rosihan No Bayumi, Ali Imran, Ismet Januar, dan juga sempat bergabung Jopi Item. Momen yang paling dinantikan adalah saat mana stasiun TVRI diresmikan pertama sekali. Arulan didaulat sebagai band pembuka acara, di mana mengundang penyanyi Aneka Gurunlo dan The Blue Diamond. Kehebatan nama-nama personilnya juga diperkuat oleh penyanyi tetap di kubu ini, seperti Dia Iskandar, Norma Sanger, Sandra Sanger, Nunun Sahara adalah bintang radio RRI pada tahun 1960.
Untuk memenuhi amanah sang Bunda Sayyidah, Arulan juga melempar lagu-lagu daerah Palembang berjudul Kebile-bile, Ibong-ibong, Dek Sangke, dan lain-lain sebagainya. Album-album Arulan diproduksi oleh Recording Sailendra milik keluarga Bayumi. Ketika itu, album-album dari Arulan sangat diminati secara nasional, sehingga sebagian masyarakat dan media mencap bahwa Arulan adalah band berasal dari kota Palembang. Kepopuleran nama Arulan semakin membumi secara nasional, terlebih dengan kehadirannya sebagai band pengiring sejumlah penyanyi seperti Neneng Salmia, Trio Piska, Henny Purwenegoro, Dedi Damhudi, Lili Suryani, Teti Kadi, Bing Slamet, Bruri P5, dan lain sebagainya. Nama Arulan tidak saja dikenal secara lokal, tapi sudah tercium namanya di dunia barat. Setelah mengiringi penyanyi Belanda Barry Kurker dengan bintang film Rima Melati, maupun penyanyi Aneka Gurunlo, Heinze, The Blue Diamond, dan pernah sepanggung bersama The Venture. Ada kisah yang menarik yang JCL harus ungkapkan, bahwa ketika Arulan memenangkan juara 1 dan juga runner-up secara nasional ketika Festival Lagu-Lagu Minang yang diadakan Radio Republik Indonesia, akhirnya Asbon dan Anas Yusuf dari Gumarang datang meminang Arulan untuk bergabung. Sang Bunda Sayyidah serta-merta menolaknya karena memiliki alasan tersendiri, bahwa Gumarang musiknya hanya berkiblat ke satu genre, hanya kepada lagu-lagu Minang saja. Sementara Sang Bunda Sayyidah sangat menginginkan Arulan untuk masuk ke segala lagu-lagu, baik pop Indonesia, Barat, Eropa, Asia, Melayu, dan tentunya lagu-lagu daerah yang berada di Nusantara ini. Karena prinsip Sang Bunda, Arulan milik segala golongan yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara ini. Bila dirunut-runut, perjalanan musik band Arulan menyentuh lagu-lagu daerah Nusantara, boleh dikatakan adalah Sang Bunda Sayyidah sebagai motivator anak-anak Arulan. Sahabat JCL, yang paling menarik lagi adalah ketika Sang Bunda Sayyidah memanggil pencipta lagu yang terkenal di Sumatera Selatan, yaitu Samsudin Saleh dan Haji Kori Ali, datang ke Jakarta untuk terlibat di album-album Arulan. Seperti yang kita dengar, lagu-lagu yang diciptakan daripada kedua pencipta besar ini telah menghasilkan lagu seperti Kebile-bile, Ibung-ibung, Desangke, Sayang Selayak, dan lain sebagainya. Menjadikan sebagai lagu daerah di sepanjang masa di Indonesia sampai saat ini. Salah satu lagunya Mata Bidadari merupakan instrumentalia dari album Arulan. Sangat populer di chart radio-radio di Nusantara ini, bahkan populer di radio Australia. Lagu-lagu Arulan di masa itu juga sangat diminati, seperti Malam minggu, aye pergi ke bioskop, bergandengan ame pacar, nonton cowboy, beli karcis, tahu-tahu kehabisan, jaga gengsi, terpaksa beli catutan. Aduh emak asyiknya nonton dua-duaan, kayak nyonye dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong londangan, malu ame tunangan, aye kebingungan. band Arulan juga adalah salah satu pelopor yang memiliki alat musik modern di masa itu. Bahkan
Sebagai band pertama di Indonesia yang merasakan syuting menggunakan lip sync di era tahun 1960, band Arulan mengiringi penyanyi Peti Patima, Norma Sanger, dan ditangani orang-orang hebat seperti Hamid Gruno dan Kris Patikawa. Sahabat JCL, selesai sudah jumpa kita bersama dengan kupas tuntas Arulan. Saya JCL, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi kita semua. Bung, di mana kini berada? Bertahun lamanya kita berpisah. Tak tentu di mana rimbanya semenjak malam tuh kita bersua. Bung, bilakah Tuhan kan kembali? Tak sabar lamanya hamba menanti lagi. Doa selamat ku panjatkan, kampung halaman dilupakan jangan.